Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali dalam program Mesbah Pagi ini. Kita tetap antusias dan bersuka cita. Di pagi hari ini kita akan memulai sepanjang hari ini untuk meninggikan nama Tuhan. Selamat pagi Ibu Dorliana Napitupulu. Apa kabar? Selalu Ibu setia ya. Di setiap pagi Ibu terus bersama-sama dengan kita, keluarga Mesbah Pagi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi Ibu Oktianus ya. Oh, bukan. Oh, selamat pagi Bapak Christian Cibabora. Maafkan saya, matanya udah agak mins. Shalom Cisanti, apa kabar? Selamat pagi. Haleluya. Yes. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu Prince Rosita, Ibu Lilis, Ibu Helda. Shalom. Dengan kesegarannya pagi-pagi kita terlatih bangun untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Amin. Di Instagram, shalom teman-teman yang di Instagram, selamat pagi. Shalom Opung Joshua, selamat pagi Opung Joshua. Semangat Opung Joshua untuk berdoa pagi. Jadi pendoa siapa ya Opung? Haleluya. Baik, kita tunggu beberapa saat. Puji nama Tuhan. Terus kita bangun gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang mengandalkan Tuhan setiap waktu dan berdoa setiap waktu. Shalom Ibu Ida Harum, selamat pagi. Shalom Bapak Marudut dari Tenggarong. Shalom Ibu Belina Simanjuntak. Shalom Ibu Meli Cimeli dari Jakarta. Shalom Ibu Novelina. Mas Kuat, shalom. Apa kabar? Semangat. Oke. Shalom Tan Feriando, Nando. Apa kabar Nando? Ya. Semangat ya, semangat mengikuti pendidikan di SP. Di sekolah penginjil biar jadi pendeta yang handal Nando, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mulai doa pagi kita ini. Keluarga doa pagi selalu dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Shalom Ibu Yeni Kaligis. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga Mesbah Pagi. Puji nama Tuhan. Baik, terima kasih. Kita mulai ibadah kita ini. Shalom Ibu Marianti Sipahuta. Kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Namamu ditinggikan ya Tuhan. Oh, kerajaanmu, oh, kekal untuk selama-lamanya. Kami naikkan doa kami naikkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau ya Bapa. Dan kami bangga memanggil Engkau Bapa, ya Bapa, ya Abba. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan dan Raja kami. Namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan. Hosana bagi anak domba Allah. Shalom Tuhan, shalom Raja mulia. Keberadaan kami sanggup Tuhan. Kami tarik kekuatan surga turun atas rumah tangga kami, atas pribadi kami, atas seluruh seisi rumah kami. Oh, haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Bapa
ya Tuhan. Jadikan hidup kami semakin bermakna bagi-Mu Bapa. Memuliakan sorga, sorga bersorak-sorai lewat kehidupan kami. Oh, biar lewat keberadaan kami surga diuntungkan. Namamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Oh, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang
hatiku percaya, hatiku percaya, katakan hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, ya Bapa, hatiku percaya, amin amin Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya, saat ku tak melihat jalanmu, oh, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Kembali katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalan. Sering kami mengalami hal yang demikian ya Tuhan. Terkadang kami seperti tidak ada jalan Tuhan, seperti kami tidak melihat jalan-jalan dan pertolongan Tuhan. Namun kami tahu tangan-Mu memegang tangan kami dan janji-Mu, ya dan amin. Oh, kembali katakan, mari renungkan kata-kata pujian ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, ya Bapa, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Mari dengan iman Bapak Ibu datang kepada Tuhan, mempercayai janji-janji Tuhan. Engkau yang hari ini mulai tawar dan dingin, saya mengajak saudara, datanglah kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Haleluya. Dia yang tidak pernah meninggalkan engkau, senantiasa sediakan telinganya bagi engkau. Haleluya. Oh Jesus, 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 Jesus. We love you Lord Jesus. We
yakini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa lengannya. Tenanglah kini hati, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, di tiap saat dan kerja tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang memimpinku. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpin kepada hamba-Nya, Tuhanlah yang memimpinku. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Pujian ini menjadi doa dan harapan kami di pagi hari ini ya Bapa. Biar tangan-Mu yang terus memegang tangan kami dengan kuat dan teguh, sehingga langkah-langkah hidup kami terus berjalan dalam rancangan-rancangan-Mu saja. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan terus menuntun langkah-langkah hidup kami semakin sempurna di hadapan-Mu, sehingga tak sedikit pun iman kami goyah, tak sedikit pun iman kami melenceng, langkah-langkah kami melenceng, dan setiap jalan-jalan sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biarlah roh iman dan pengertian dari Tuhan turun atas setiap kami hari ini. Kuat kuasa roh Allah menguasai, menanggung melingkupi kami Tuhan. Hadirat dan kemuliaan melingkupi kami dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Yesus. Pagari kami para malaikat-Mu dan tembok berapi dari Tuhan membentengi kami dari samping kiri, kanan, depan, belakang, dalam atas bawah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, bersama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu. Iya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Roma 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Di sini judul khotbah hari ini adalah meresponi janji Tuhan.
Bapak Ibu, Alkitab kita kan terbagi dari dua bagian, Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Artinya, kenapa dikatakan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Karena memang dalam Alkitab kita ini semuanya mengandung janji-janji Tuhan. Ya, semuanya janji-janji Tuhan. Kepada siapakah janji-janji Tuhan ini dihususkan? Saya mau katakan kepada saudara dan saya. Amin. Kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, janji-janji itu akan digenapi. Itu sebabnya jangan pernah ketinggalan Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu Saudara juga akan menikmati semua janji Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Nah, penggenapan janji Tuhan itu memang hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi ada langkah-langkah dalam Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita untuk menerima janji-janji itu. Saya percaya dan saya berdoa, saya berharap semuanya kita akan menikmati semua janji-janji yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini, besok, lusa. Amin, Bapak Ibu. Mari kita baca kitab kita dalam Roma 4 ayat 18 sampai 21. Ayat-ayat yang ke-18 dikatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya, Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Hari ini Bapak Ibu, dalam pembacaan kita ini saya mau mengajak kita belajar dari kehidupan Abraham. Ya, jadi dulu khotbahnya hari ini adalah menantikan janji Tuhan gitu ya. Meresponi janji Tuhan. Di awal tadi saya katakan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Kita belajar dari kehidupan Abraham. Tadi Alkitab dikatakan bahwa Abraham setelah 100 tahun menerima janji Tuhan. Kita tahu bersama dalam pembacaan Alkitab ini Bapak Ibu bahwa Abraham sampai usia tua belum memiliki keturunan. Padahal ketika Tuhan berfirman kepada Abraham untuk meninggalkan orang tuanya, untuk meninggalkan kampung halamannya, Allah Yahweh berfirman kepada Abraham dengan berkata, Abraham, pergilah dari kediamanmu ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu.
Tuhan memberikan perintah kepada Abraham supaya keluar dari kampung halamannya. Allah berkata bahwa Tuhan akan memberikan, menuntunnya ke suatu tempat, tapi nama tempatnya tidak jelas, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu bukti ketaatan Abraham, kepercayaan Abraham kepada janji Tuhan. Dia tinggalkan keluarganya, dia pergi menyusuri padang gurun dan selanjutnya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian di usia tua, Abraham tidak memiliki keturunan. Sarah juga mandul, tidak memiliki keturunan. Dan di usia kurang lebih 70 tahun, malaikat diutus oleh Allah untuk berfirman, menyampaikan isi hati Tuhan kepada Abraham dan kepada Sarah, dan berkata, Abraham, ketahuilah bahwa engkau akan memiliki keturunan seperti pasir di tepi pantai, seperti bintang di langit. Artinya tak terhitung keturunan Abraham. Semula Sarah tertawa mendengarkan pernyataannya, karena dia berpikir begini, bagaimana mungkin saya berketurunan, karena dia usianya sudah tua, bahkan sudah menopause, Bapak Ibu. Tidak haid lagi, secara akal pikiran manusia tidak mungkin lagi Sarah memiliki keturunan. Sebenarnya Abraham secara manusia juga berpikir demikian. Usianya sudah sekitar 70-an tahun. Tetapi dalam pembacaan kita ini, Abraham berkata bahwa dia menaruh harapnya, dia menaruh kepercayaannya kepada Abraham. Demikian juga dengan kehidupan kita hari-hari, Bapak Ibu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan kita yang begitu berat. Mungkin sudah bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Sepertinya doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Sepertinya kerinduanmu belum dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar bersama-sama dari kehidupan Abraham. Justru kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, dari Abraham turunannya lahirlah Ishak, gitu ya. Lahirlah Yakub, lahirlah bangsa Israel sampai kepada zaman Yesus. Amin. Artinya hari ini janji Tuhan itu kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi pantai sudah digenapi. Padahal ketika Abraham dan Sarah menerima janji itu mustahil terjadi. Ya, apa kuncinya? Ya, bagaimanakah respon Abraham untuk menerima setiap janji Tuhan itu? Nah, poin yang pertama Bapak Ibu yang saya mau bagikan kepada kita adalah, yang pertama itu adalah buang kebimbangan. Ya, buang kebimbangan. Alkitab berkata bahwa anak-anak Tuhan pasti diberkati Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Walaupun masalah datang silih berganti arti, tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Justru ketika kita masa-masa yang sukar, masa-masa terpuruk, ada satu harapan dalam janji Tuhan yang diucapkan kepada kita. Mungkin dalam perenungan Alkitab, pembacaan Alkitab yang kita lakukan setiap hari, ada mengandung janji-janji Tuhan yang bisa menguatkan hati kita. Tetapi kadangkala dalam menjalani kehidupan kita, ada saja keraguan, ada saja kebimbangan, ada saja mengintimidasi kehidupan kita. Tetapi Abraham memiliki sikap bahwa Abraham membuang kebimbangan dalam hidupnya. Sering sekali kebimbangan, keraguan itu masuk dalam pikirannya. Ya, apalagi Sarah. Ya, tetapi kita mengatakan bahwa Abraham dan Sarah berhasil membuang kebimbangan. Ketika kebimbangan itu mulai mengintimidasi pikirannya, dia tolak segala kebimbangan itu. Dia buang segala kebimbangan itu. Ini poin yang pertama dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika masa yang sukar datang, ketika intimidasi yang datang, mari belajar membuang kebimbangan. Saya dulu sering sekali ketika intimidasi, kebimbangan, keraguan datang dalam pikiran saya, mulai saya pikirkan, sering sekali saya menumpangkan tangan saya sendiri ke atas kepala saya. Dan saya berkata, segala keraguan, segala intimidasi, segala kebimbangan, aku tolak dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Tapi nggak cukup hanya sampai di situ. Tetapi kita harus tetap datang di hadirat Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Amin. Nah, Alkitab berkata bahwa terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Ya, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat
terhadap janji Tuhan itu. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua dikatakan yang kedua adalah kuatkan iman kita. Abraham menguatkan imannya. Tadi yang pertama bahwa dia membuang kebimbangan, ya, di dalam ayat ke-20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Diperkuat oleh imannya, kebimbangan datang tetapi imannya berkata, aku tetap percaya kepada janji Tuhan. Umur 80 tahun, sudah beberapa tahun janji Tuhan dinyatakan, diucapkan, diberitahukan, tetapi belum ada kenyataannya. Faktanya sangat berbanding terbalik dengan janji yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham. Pikirannya mulai ragu, tetapi imannya berkata, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. 90 tahun usianya, 10 tahun sudah berlalu, janji Tuhan yang diucapkan, tetapi belum ada keturunannya. Kebimbangan, keraguan mulai mempengaruhi pikirannya, tetapi dalam hatinya dia berkata, aku tolak segala kebimbangan itu. Aku tetap menaruh harapku, aku tetap menaruh kepercayaanku, aku tetap percaya kepada janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan ya dan amin. Aku akan tetap menunggu bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Amin. Ternyata 5 tahun berlalu setelah 95 tahun usia Abraham. Belum melihat kenyataan, anaknya belum ada. Ishak belum diberikan. Intimidasi semakin kuat, kencang mengintimidasi. Umur 99 tahun semakin kuat intimidasi. Mengintimidasi pikirannya. Sarah juga halnya demikian Bapak Ibu. Tetapi dia berkata dalam hatinya, imanku tidak akan pernah goyah. Imanku tetap percaya kepada Allah. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Amen. Ketika buka mata melihat kenyataan, sepertinya nggak mungkin lagi janji Tuhan itu digenapi. Tetapi Alkitab berkata Abraham tetap menguatkan imannya, tetap menguatkan hatinya, tetap percaya kepada Allah Yahweh, Sang Pemberi janji itu, bahwa akan tiba waktunya janji Tuhan itu, ya dan amin, akan ditepati. Amin. Amin. Bapak Ibu, dari umur 70-an tahun sampai 100 tahun, 25 tahun dalam sebuah penantian yang tidak pasti. Bahkan kenyataan fisik sudah menjadi lemah. Tetapi satu poin yang pertama yang dimiliki oleh Abraham, dia buang kebimbangannya. Ya, fisik semakin lemah. Fakta berbicara akan semakin tidak mungkin lagi menikmati janji itu. Tetapi karena Abraham berhasil membuang kebimbangannya, antara pikiran dengan hatinya bertolak belakang, antara pikiran dan hatinya berperang. Tetapi Alkitab berkata bahwa Abraham berhasil menguatkan imannya terhadap janji Tuhan itu. Bapak Ibu, itu sebabnya buang segala keraguan dan kebimbangan kita. Abraham saja kurang lebih 25 tahun menantikan janji Tuhan itu. Yes. Tidak hal yang gampang Bapak Ibu. Itu pergumulan yang cukup berat buat Sarah dan Abraham. Hal yang sama juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Bertahun-tahun kita menantikan janji Tuhan itu. Tapi kalau kita melakukan poin yang pertama, buang kebimbangan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya akan menikmati janji Tuhan itu. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah Abraham menguatkan imannya. Ya, dalam ayat ke-19 dikatakan begini. Imannya tidak menjadi lemah. Amin. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Alkitab berkata bahwa imannya tidak menjadi lemah. Dengan kata lain, setiap hari Abraham menguatkan imannya. Bapak Ibu, iman kita bisa kuat ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Iman kita bisa kuat ketika kita membaca Taurat Tuhan. Iman kita bisa kuat, iman kita bisa teguh kalau kita bersekutu dengan firman-Nya, berada di hadirat-Nya, memberikan waktu-waktu yang terbaik, memberikan waktu-waktu yang terindah
Ya, di hadiratnya bersekutu dengan Tuhan, berjumpa muka dengan Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, di hadiratnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kekuatan dari Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Saya percaya iman kita akan tetap kuat. Walaupun setiap hari semakin kuat intimidasi mengintimidasi kita, pikiran kita. Tetapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, di hadiratnya, bersekutu dengan firman-Nya, saya percaya firman yang kita baca, yang kita renungkan akan lebih kuat, menguatkan kehidupan kita daripada intimidasi yang mengintimidasi pikiran kita. Itu sebabnya yang pertama Bapak Ibu, apa tadi? Buang kebimbangan. Buang keraguan. Yang kedua adalah kuatkan iman kita. Sama halnya seperti Abraham. Saya percaya intimidasi datang. Saya percaya bahwa iman saya kepada Allah Yahweh, bahwa saya akan menggenapi, bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Ternyata penantiannya tidak sia-sia. Walaupun cukup berat, memakan waktu 25 tahun, tetapi imannya tidak pernah sia-sia. Saya percaya Bapak Ibu, iman Bapak Ibu kepada Kristus tidak akan pernah sia-sia. Akan tiba waktunya Tuhan menggenapi semua janjinya dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah bahwa Abraham memuliakan Allah. Abraham akan memuliakan Allah. Ayat ke-20 tadi dikatakan begini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Artinya memuliakan Allah adalah Abraham tetap memiliki sikap hormat dan takut kepada Allah. Ketika menerima janji Tuhan, umur 80 tahun, 85 tahun, 90 tahun, 95 tahun usianya. 99 tahun janji Tuhan belum digenapi. Tetapi Abraham tetap memuliakan Tuhan. Amin. Dia tetap menunjukkan sikap rasa hormat dan takutnya kepada Allah. Dalam sebuah penantian yang tidak pasti itu. Dan akhirnya membuahkan hasil. Imannya pasti, janjinya pasti Bapak Ibu. Dalam menantikan janji Tuhan itu, ia memuliakan Allah. Artinya setiap hari dia tetap mengagungkan nama Tuhan. Setiap hari dia selalu memuji, menyembah Tuhan. Setiap hari dia terus berdoa kepada Tuhan. Setiap hari dia tetap mempersembahkan korban persembahannya kepada Allah. Menunjukkan bahwa tak sedikit pun ada persungut-sungutan di dalam kehidupan Abraham. Abraham tidak memberikan ruang dalam hatinya untuk kecewa kepada Allah. Walaupun penantiannya 25 tahun. Dia tetap mempermuliakan Tuhan. Satu sisi memiliki prinsip seperti ini Bapak Ibu. Digenapi atau tidak digenapi janji Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan tetap memuliakan Tuhanku. Amin. Tetapi kalau hanya karena janji Tuhan tidak digenapi dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita tidak memuliakan nama Tuhan, berarti motivasi kita mengikut Tuhan adalah mujizat saja. Bukan kepada pribadinya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa pribadi Tuhan lebih penting daripada semua mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Pribadi Tuhan lebih penting daripada setiap pergumulan hidup kita. Amin. Abraham berhasil menemukan wajah Tuhan. Abraham berhasil menemukan pribadi Tuhan. Sehingga janji Tuhan, keturunan ilahi yang dia butuhkan, itu menjadi prioritas yang kedua dalam kehidupan Abraham. Bagi Abraham adalah, Abraham tidak mau Allah Yahweh meninggalkan hidupnya. Hanya karena sebuah pergumulan dalam hidupnya Bapak Ibu. Mari miliki prinsip ini Bapak Ibu. Ya, di atas semua pergumulan kita, pribadi Tuhan lebih utama dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Kalau Tuhan meninggalkan kita, pasti pergumulan kita tidak akan pernah dijawab olehnya. Tapi kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, cepat atau lambat, janjinya ya dan amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Amin Bapak Ibu. Memuliakan Tuhan
Dan ini dibuktikan dari perbuatan, tingkah laku daripada Abraham. Memuliakan Tuhan itu dibuktikan dari perkataan kita. Memuliakan Tuhan itu dibuktikan dengan karakter kita. Memuliakan Tuhan dibuktikan dengan mentalitas kita. Adakah mentalitas kerajaan Allah menguasai seluruh hidup kita, Bapak Ibu? Adakah karakter Kristus sudah menguasai seluruh karakter hidup kita? Apakah perkataan kita sudah mempermuliakan nama Tuhan? Tidak mempermalukan Tuhan? Adakah perbuatan-perbuatan kita mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Abraham semuanya memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya dia menerima janji-janji Tuhan. Yang pertama, buang kebimbangan. Yang kedua, kuatkan iman. Yang ketiga, muliakan Tuhan. Dalam semuanya ini kita bisa melakukan ketiga poin ini kalau kita duduk diam di hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Dalam mesbah pagi ini, Tuhan sungguh nyata hadir bersama dengan kami. Kesempatan yang indah hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang hadir secara online, secara live streaming dalam mesbah pagi ini. Aku berdoa Tuhan buat Ibu Yeni Kaligis. Dalam nama Yesus berkati anakmu ini dengan Mas Kuat, Bapak berkati. Anak-anaknya, suami istri itu berkati, usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kerinduan mereka dalam Kristus Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Pengurapan Tuhan, penyertaan kuasa Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan buat Tan Feriando. Dalam nama Yesus berkati anakmu ini Bapak. Dalam sekolah penginjil, biarlah hikmat daripada Tuhan turun atasnya. Pengurapan Tuhan turun atasnya. Bersiapkan anakmu ini Bapak untuk satu Tuhan yang besar dan pemakaian Tuhan di hari-hari akan datang. Kami juga berdoa Tuhan buat Cimeli, buat Kotoni. Dalam nama Yesus mengucap syukur sampai hari ini hati mereka tetap teguh dan kuat dalam Tuhan, menantikan semua janji-janji Tuhan. Itu sebabnya Bapak biar Tuhan sendiri memperhitungkan semuanya. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan buat PT Sudina dalam nama Yesus Tuhan. Segala tender-tender, segala proyek-proyek yang sudah mereka suruh dan semuanya kami berdoa Tuhan, berkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang tangan mereka terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tetap percaya kepada janji-janji Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Efraim Rema. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati anakmu ini Bapak. Segala kerinduan, harapan, dan cita-cita dalam Kristus Tuhan. Tuhan memberkatinya. Berdoa juga buat Adik Papahan yang ada di Bandung Tuhan dalam studi dan penyelesaian skripsinya. Dalam tahun ini kami berdoa Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan buat anakmu ini. Mampu menyelesaikan studi dengan hasil yang terbaik. Dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Medina Panjaitan yang ada di Padang Senimpuan. Dalam nama Yesus tampakkan tangan-Mu juga atasnya. Biar Tuhan yang memberkatinya. Segala harapan, kerinduan, dan cita-citanya dalam Kristus diberkati oleh Tuhan. Suami dan anak-anaknya dalam pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Bernardus Rudi yang ada di Purwokerto bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu ini, berkati anakmu ini. Usaha dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Dea Permata yang ada di Atlanta, USA Bapak. Tuhan memberkati anakmu ini. Segala kerinduannya dalam Kristus menjadi nyata. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatannya diberkati oleh Tuhan. Orang tuanya juga Tuhan. Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan buat Healthy Sirait, buat Mama Boas yang ada di Cirebon. Berkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus dan suami anak-anaknya Christian Simamora, Bapak Boas, Tuhan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Pakai keluarga ini menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang di Cirebonnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus pelayanannya juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat jemaat GBI yang ada di Labuan Bajo. Tangan-Mu terulur buat gereja ini, buat hamba-Mu gembala sidang, para pengerja dan pelayan, seluruh jemaatnya diberkati oleh Tuhan. Pakai di gereja ini juga Tuhan untuk menjaga banyak jiwa yang ada di Labuan Bajo Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terang Kristus menerangi, menyertai pelayan GBI-nya gereja ini Tuhan. Pengurapan Tuhan menyertai mereka. Dan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat menyertai pelayan daripada GBI Labuan Bajo di dalam nama Yesus. Niki putar-putar kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang ada di kota Medan. Berkati suaminya, berkati istrinya, apapun kerinduannya dalam Kristus Tuhan. Tangan Tuhan yang akan memberkatinya. Kami juga berdoa buat Bapak Marudu Sinurat yang ada di Tenggarong. Berkati juga hamba-Mu ini, istrinya dan anak-anaknya dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bentengi dengan malaikat-Mu Bapak. Darah Yesus membungkusnya keluar masuknya. Dan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga berhasil apa yang dikerjakan oleh tangannya. Berdoa juga Tuhan buat Bapak Geraldus dalam nama Yesus, kesehatannya diberkati, semakin dipulihkan oleh Tuhan. Berdoa juga buat Cisanti, Tuhan berkati salonnya, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Sain Lakstar Minister dan persekutuannya telah dibuka di rumahnya juga diberkati oleh Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan buat Opung Joshua yang Samosir, diberkati oleh Tuhan, kesehatannya, kekuatannya diberkati oleh Tuhan. Itu Helda juga diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus, keturunan ilahi yang mereka rindukan. Tuhan yang akan memberkati kandungannya Tuhan. Berkati juga Belina dalam nama Yesus, berkati anaknya, suaminya, pekerjaannya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan berdoa juga Tuhan tuh biaya renovasi rumahnya, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan Tuhan memberkatinya dalam nama Yesus. Berdoa juga buat Ibu Ida Harum, berkati anakmu ini Tuhan dalam pekerjaan, kesehatan, kekuatan Tuhan menjadi bagian dari hidupnya. Berdoa juga Tuhan buat Ito Frince dalam nama Yesus, berkati suami, anak-anaknya juga diberkati dalam pekerjaannya dalam nama Yesus Tuhan. Anaknya Sela yang ada di IPDN, Tuhan berdoa Tuhan menyertainya, kau buat berhasil dalam pendidikannya. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Lili Sinaga yang ada di Pematang Siantar, tangan Tuhan memberkatinya, kesehatan dari Tuhan menjadi bagian hidupnya. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Mayanti Sipahutar yang ada di Cirebon, berkati juga Tuhan, pulihkan kesehatannya, imannya dalam Kristus semakin kuat dan teguh, dan suaminya dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat itu dari Liana Nabi Tupulung, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Anak-anaknya, suaminya diberkati oleh Tuhan. Sastra Sinaga yang ada di tebing tinggi Tuhan juga memberkatinya dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat Pak Roy Subrata dan juga Ibu Fuji, berkati Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam launching daripada diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Anak-anaknya diberkati Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupan Pak Roy dan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sebentar kami akan kembali melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, kami tolak kecelakaan, kami tolak maut, kami tolak kerugian dalam bentuk apapun dalam nama Yesus. Tidak akan mengena dalam langkah-langkah hidup kami. Sepanjang hari ini kami akan beraktivitas, keberhasilan demi keberhasilan menjadi bagian kami Bapa. Berkat-berkat Tuhan kami mengikuti kami sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Mari angkatlah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan memberkati engkau dan memberi kau damai sejahtera. Pergi dan pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dalam Roh Kudus. Itulah yang kami menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, sampai ketemu kembali besok pagi di Mesbah Pagi di jam yang sama, live di Instagram GBI Suparna Sutra dan juga Facebook GBI Suparna Sutra. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa membagikan program ini kepada teman, sahabat, rekan kita, supaya mereka juga mendapat berkat yang sama setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.